Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Rudi Agustian. Ini Bapak akan mengajar di kelas 8, yaitu kelas 8A, B, dan C. Nah, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi bab pertama di sini mengenai tentang sistem gerak pada manusia. Adapun subpokok materi yang akan disampaikan, ini subpokoknya mengenai tentang tulang dan rangka. Oke. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mengenai menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Baik, selanjutnya di sini ada indikator pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, mengidentifikasi rangka penyusun sistem gerak manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan proses perkembangan tulang. Nah, di sini materinya yang akan dipelajari, ya, pokok materi yang akan dipelajari tadi ada dua, yaitu tulang dan rangka. Nah, baik, sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah mengenai Nah, kita mulai dari rangka dulu. Oke. Apa itu rangka? Nah, rangka merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai penunjang tubuh. Nah, rangka pada manusia di sini dapat dibagi menjadi dua. Ada rangka bagian luar atau dinamakan exoskeleton, dan yang kedua rangka dalam atau endoskeleton. Nah, rangka dalam di sini terdiri dari berbagai macam jenis tulang. Di antaranya pertama ada tulang rawan, kedua tulang keras. Kita lanjutkan. Nah, susunan rangka pada manusia bisa dilihat pada gambar. Kita lihat, nah ini gambar yang pertama yang ditunjuk oleh tanda panah. Pertama dinamakan dengan tulang tengkorak. Lalu yang kedua dinamakan tulang wajah. Yang ketiga tulang selangka. Yang keempat tulang belikat. Yang kelima tulang dada. Yang keenam tulang rusuk. Yang ketujuh tulang lengan atas. Yang kedelapan dinamakan tulang belakang. 9 dinamakan tulang pengumpil dan tulang hasta. 10 dinamakan tulang telapak ibu jari. 11 dinamakan tulang paha. 12 dinamakan tempurung lutut. 13 dinamakan tulang kering. 14 dinamakan tulang betis. 15 dinamakan tulang pergelangan kaki. 16 dinamakan tulang jari kaki. Nah, itulah diantaranya susunan rangka yang menyusun pada tubuh manusia, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bagian-bagian daripada rangka ini terdiri dari, nah ini ada yang dinamakan tulang tengkorak, ya. Kemudian ada tulang badan, kemudian tulang anggota gerak atas,
dan tulang anggota gerak bawah. Fungsi rangka. Nah, apakah fungsi rangka? Pertama, rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Dua, menegakkan tubuh. Tiga, melindungi organ-organ tubuh yang penting. Empat, tempat melekatnya otot. Lima, sebagai alat gerak pasif. Enam, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, itulah fungsi daripada yang namanya rangka. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Di sini mengenai tentang tulang. Apa itu tulang? Nah, tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya pada tubuh. Dinamakan dengan tulang. Nah, komponen penyusun tulang. Apa saja komponen penyusun tulang? Pertama, air. Dua, garam-garam mineral, terutama kalsium. Dan yang ketiga, bahan seluler. Itulah komponen yang menyusun tulang. Nah, apa fungsi tulang? Tulang berfungsi sebagai yang pertama, penyangga tubuh, yang kedua, pelindung organ tubuh, dan yang ketiga, pendukung penggerakan tubuh, keempat, tempat memproduksi sel darah, dan yang terakhir, menyimpan mineral atau kalsium dan fosfor. Itulah fungsi tulang bagi tubuh. Selanjutnya, nah, perhatikan ada jenis-jenis tulang. Jenis tulang di sini dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau macam ya. Pertama, berdasarkan bahan pembentuknya. Yang kedua, berdasarkan teksturnya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Berdasarkan bahan pembentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua. Pertama ada tulang rawan, dan yang kedua tulang keras. Nah, tulang rawan ini terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Berdasarkan teksturnya, tulang dapat dibagi menjadi dua. Pertama tulang kompak dan yang kedua tulang kon. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi berapa macam. Ada tulang pendek, yang kedua tulang pipi, kemudian yang ketiga tulang pipa. Nah, itulah jenis-jenis tulang. Berikutnya, nah, jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya di sini ada tiga. Tadi pertama ini adalah dinamakan dengan tulang pendek, kemudian yang kedua tulang pipi, dan yang ketiga adalah tulang pipa. Nah, sekarang perhatikan struktur tulang. Oke. Struktur tulang ini terdiri dari yang namanya peragaan yang ditunjuk ini dinamakan dengan ada yang disebut dengan periostem. Kemudian lalu di sini ada sum-sum tulang ini yang ditunjuk. Kemudian ini ada yang dinamakan dengan pembuluh darah. Kemudian di sini ada yang dinamakan tulang kompak. Kemudian ada yang dinamakan dengan tulang kon. Nah, apa itu periostem? Nah, di sini periostem ini merupakan bagian paling luar dari tulang yang berupa selaput, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot skelet, memberikan makanan pada sel-sel tulang untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang yang rusak. Dinamakan dengan periostem. Nah, periostem ini mengandung yang namanya osteoblast, kemudian jaringan ikat, dan pembuluh darah. Itulah yang namanya penjelasan mengenai struktur tulang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
proses penulangan. Bagaimanakah proses penulangan? Nah, proses pembentukan tulang dari tulang rawan menjadi tulang ini disebut dengan osifikasi. Nah, proses osifikasi ini dimulai dari sejak fetus masih dalam kandungan. Nah, pada waktu bayi dilahirkan, proses penulangannya itu belum sempurna, membentuk bagian lunak di kepala yang disebut dengan fontanel. Itulah yang namanya proses penulangan. Nah, dilihat pada gambar, nah ini proses tahapan pembentuk proses penulangan. Nah, di sini gambar yang pertama, di sini kita lihat bagiannya, di sini disebut dengan tulang rawan. Kemudian di sini ada yang dinamakan tulang rawan lambat laun akan mengeras menjadi tulang sejati. Kemudian di sini ada yang disebut dengan tulang sejati atau yang namanya tulang keras. Kemudian pada gambar yang kedua, ini kita lihat bagian-bagiannya. Nah, ini dinamakan dengan tulang rawan. Kemudian ini disebut dengan pusat baru bagi tulang yang sedang tumbuh berkembang. Kemudian ini yang dinamakan pembentukan sum-sum kuning tulang. Kemudian ini yang dinamakan dengan pembuluh darah. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Nah, ini melihat bagian-bagiannya. Di sini ada tulang rawan sendi, kemudian ada tulang keras, kemudian ada tulang rawan yang sedang tumbuh, kemudian ini ada yang disebut dengan tulang keras yang sedang tumbuh. Terus di bawahnya sama, di sini dinamakan tulang rawan yang sedang tumbuh. Kemudian ini juga ada yang dinamakan dengan tulang keras yang sedang tumbuh. Nah, itulah merupakan proses penulangan ya, atau yang disebut dengan osifikasi. Nah, itulah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Materinya mengenai tentang jenis-jenis sendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.